pertama adalah definisi pendekatan kualitatif. Pengertian kualitatif adalah metode penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Sukmadinata tahun 2005, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan ini berdimensi jamak interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Kemudian menurut Daniel tahun 2002, penelitian kualitatif dipercaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial. Jenis-jenis pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mencari teori. Ciri utamanya yaitu peneliti langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam observasi, tidak memanipulasi variabel, dan menitik beratkan pada observasi alamiah. Yang kedua yaitu metode kelompok-kelompok fokus, yaitu suatu metode penelitian kualitatif di mana moderator mengumpulkan 6-12 orang dalam posisi membentuk lingkaran dalam suasana menyenangkan dan menjawab pertanyaan yang diajukan secara informal. Yang ketiga yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu kasus individu secara mendetail, intensif, mendalam, dan menyeluruh. Yang keempat yaitu metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah suatu metode yang dimulai dengan sikap diam peneliti untuk memasuki persepsi orang lain guna merekam perilaku hidup orang yang sedang diteliti. Yang kelima yaitu metode etnometologi. Metode etnometologi adalah penelitian untuk mengamati kegiatan anggota kelompok tertentu untuk menghasilkan dan mengelola latar kejadian sehari-hari yang terorganisir dan identik. Yang keenam yaitu metode etnografi, yaitu metode yang berisi laporan penelitian lapangan antropologi mengenai sejarah kebudayaan suatu suku bangsa dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Yang ketujuh yaitu metode analisis wacana. Metode analisis wacana adalah seperangkat prinsip metodologi yang diterapkan pada bentuk-bentuk percakapan maupun teks yang kejadiannya alamiah maupun terencana. Yang kedelapan yaitu metode biografi. Biografi merupakan catatan tertulis kehidupan nyata seorang individu, seperti memakai istilah profil, autobiografi, potret, kisah perjalanan, dan riwayat hidup. Yang ke-9 yaitu metode sejarah, yaitu suatu metode untuk mencari kebenaran pengetahuan masa lampau sebagai bekal untuk mengetahui hal yang seharusnya dikerjakan masa kini menyongsong masa depan. Yang ke-10 yaitu metode analisis semiotika. Menurut istilah bahasa, semiotika berarti tanda. Tanda diberikan batasan atas dasar konvensi sosial yang dibangun lebih awal untuk bisa mewakili situasi yang lain. Metode analisis semiotika adalah metode penelitian untuk mencocokkan tanda dengan realitas dalam masyarakat. Metode pengumpulan data kualitatif dalam analisis kebijakan. Pengumpulan data kualitatif dalam analisis kebijakan berfokus pada konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Yang pertama, observasi partisipatif, yaitu teknik di mana peneliti mengamati secara langsung situasi dan perilaku subjek di lingkungan alami mereka. Peneliti juga melibatkan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari subjek, baik sebagai pengamat pasif maupun sebagai partisipan aktif. Yang kedua, wawancara mendalam merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif untuk menggali pemahaman subjek mengenai fenomena yang sedang dipelajari. Dalam konteks analisis kebijakan, wawancara dilakukan dengan informan kunci yang dianggap memiliki wawasan dan pengalaman relevan terkait kebijakan yang dianalisis. Yang ketiga yaitu dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis,
dan arsip yang relevan, termasuk catatan administratif, laporan kebijakan, surat menyurat, serta publikasi terkait kebijakan yang dianalisis. Yang keempat itu triangulasi data. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau teknik pengumpulan data yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu analisis wacana, merupakan metode yang berfokus pada pemahaman bagaimana bahasa dan komunikasi mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan. Analisis wacana memungkinkan peneliti mengeksplorasi kebijakan, dibingkai dan disampaikan kepada masyarakat melalui narasi tertentu, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi opini publik dan penerimaan kebijakan. Yang berikutnya adalah kriteria kualitas dalam pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki kriteria kualitas yang khas dan spesifik. Kualitas data penelitian sangat bergantung pada kualitas instrumen dan teknik pengumpulan datanya. Selain itu, kualitas instrumen penelitian dipengaruhi oleh validitas dan reliabilitasnya. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan rancangan studi penelitian, jenis sumber data, dan metode pengumpulan data yang digunakan. Adapun prinsip-prinsip kualitas penelitian kualitatif, yang pertama keholisan, yaitu memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam konteks yang kompleks, dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling terkait. Lalu yang kedua kontekstualitas, yaitu fenomena harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat kejadian tersebut terjadi. Lalu yang ketiga yaitu subjektivitas, di mana peneliti dianggap sebagai instrumen utama dengan kesadaran akan bias pribadi dalam menginterpretasi data. Yang keempat yaitu keterlibatan, di mana peneliti terlibat langsung dalam konteks penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelima yaitu fleksibilitas, berupa desain penelitian dapat disesuaikan selama proses penelitian sesuai dengan temuan yang muncul. Yang keenam, ragam metode, yakni berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap. Yang ketujuh, konsistensi. Walaupun fleksibel, penelitian kualitatif harus tetap konsisten dalam pendekatan dan analisis untuk menjaga keandalan hasil. Yang kedelapan, pengembangan teori. Penelitian ini sering menghasilkan teori baru dan memberikan wawasan terhadap teori yang ada. Yang kesembilan, analisis yang ketat. Analisis data harus dilakukan secara sistematis dan teliti untuk menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Yang ke-10 yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas terkait dengan ketepatan interpretasi data, sementara reliabilitas mengacu pada konsistensi dalam pengumpulan data. Lalu kemudian terdapat 3 kriteria dalam menilai kualitas penelitian. Kriteria yang pertama yaitu deskripsi mendalam, yakni menyajikan deskripsi yang kaya dan mendetail tentang konteks sosial dan budaya subjek penelitian. Lalu yang kedua, keberagaman subjek, yakni memilih subjek penelitian secara purposif untuk mencapai variasi data yang maksimal, sehingga hasil lebih mencerminkan fenomena yang diteliti. Lalu yang ketiga yaitu keterlibatan peneliti, yaitu mempertimbangkan kesadaran peneliti terhadap bias pribadi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun perbandingan kualitas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada aspek sampel, penelitian kuantitatif cenderung representatif dan besar, sedangkan penelitian kualitatif tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan, terbatas dan khas. Pada aspek pengumpulan data, penelitian kuantitatif menggunakan alat yang disusun berdasarkan variabel tertentu, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan penyusunan data dalam bentuk naratif. Pada aspek analisis data, penelitian kuantitatif bersifat deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat induktif. Pada aspek kontrol bias, penelitian kuantitatif bersifat objektif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat subjektif. Sedangkan pada aspek tujuan, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menggeneralisasi temuan, sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks. Kelebihan pendekatan kualitatif analisis kebijakan. Yang pertama, itu ada pendekatan mendalam terhadap konteks sosial yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena dan memahami dampak kebijakan pada kelompok masyarakat. Yang kedua, itu ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Maksudnya, yaitu
dapat menyesuaikan pertanyaan dan metode pengumpulan data sesuai perkembangan di lapangan. Yang ketiga itu ada interaksi dengan partisipan secara alami, yang bermaksud interaksi yang dilakukan secara langsung dan dalam lingkungan partisipan, serta memperoleh data autentik. Yang keempat itu ada menggali nilai, keyakinan, dan asumsi masyarakat, dapat memahami pandangan masyarakat dan faktor sosial budaya yang mempengaruhi reaksi mereka terhadap kebijakan. Dan yang terakhir itu ada pendekatan holistik dan interpretat yang dapat diartikan melihat fenomena secara keseluruhan, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan historis. Selanjutnya itu ada keterbatasan pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan. Yang pertama itu ada subjektivitas tinggi dan potensi bias, yang berarti bergantung pada interpretasi peneliti dan rawan subjektivitas. Yang kedua itu ada kesulitan generalisasi. Hal ini bermaksud data kualitatif spesifik pada situasi tertentu dan sulit digeneralisasi. Yang ketiga itu waktu dan biaya yang sangat besar. Pada pendekatan ini membutuhkan interaksi intens, memakan waktu dan biaya yang tinggi. Dan yang terakhir itu keterbatasan verifikasi dan validasi data, yaitu sulit diverifikasi secara objektif serta proses validasi yang kompleks. Contoh kasus atau aplikasi dalam penelitian. Adapun contoh kasus dalam penelitian yang kami angkat yaitu analisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu sebesar 26,3% dan termasuk ke dalam 100 kabupaten prioritas untuk intervensi stunting di Indonesia. Untuk pencegahan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Brebes telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang penanggulangan stunting untuk mencegah dan mengurangi kasus stunting. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun pelaksanaannya masih belum tercapai secara maksimal, yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini. Dari segi aktor dan pelaksana, sudah melaksanakan kebijakannya dengan baik walaupun belum tercapai secara maksimal. Dari aspek isi kebijakan yang berkaitan dengan sarana prasarana, untuk alat antropometri masih kurang ketersediaannya dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan kompetensinya serta aspek proses kebijakan berkaitan dengan program aksi. Sudah banyak program-program yang terlaksana dan terdapat SOP tertentu dalam pelaksanaan dan responsivitas pemerintah daerah serta dinas terkait cukup baik dan membantu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Brebes dengan menggunakan model implementasi kebijakan dan perspektif segitiga analisis kebijakan. Implementasi kebijakan umumnya sejalan dengan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kendala yang dihadapi tidak menghalangi tercapainya tujuan kebijakan. Peraturan Bupati perlu direvisi agar sesuai dengan Peraturan Presiden terbaru Nomor 72 Tahun 2021. Sebagai kesimpulan, meskipun Kabupaten Brebes telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tingginya prevalensi stunting melalui peraturan daerah dan implementasi kebijakan, masih terdapat tantangan dalam mencapai tujuan kebijakan pencegahan stunting secara efektif. Penyelarasan lebih lanjut dengan peraturan nasional dan mengatasi kendala implementasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan stunting di kabupaten tersebut.